Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut sebab Kau beserta. Marilah jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa mohon berkat Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, darah-Nya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita. Dan biar ditunjukkannya lah kasih setia-Nya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhannya melimpah-limpah dalam kehidupan setiap pribadi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mantap tangan semuanya. Katakan sama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Nyanyikan sama-sama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama katakan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Musik memuji Tuhan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sama-sama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa
kuasanya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sekali katakan, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. bersorak sore buat Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang besar dan Dia adalah Tuhan penolong kita yang hidup. Amin. Haleluya. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Ya, mari nyanyikan sama-sama. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau Tuhan di atas segalanya. Oh, haleluya. Kami sembah Yesus. Kau penolong
waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Nyanyikan sama-sama. Bersama-Mu Bapa, kami lewati, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai pada minggu terakhir di tahun 2020, kami masih ada, masih hidup, masih sehat, masih boleh beribadah. Itu semua kemurahan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua seluruh jemaat maupun orang-orang yang mendengarkan live streaming ini Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh menerima berkat-berkat rohani melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini 27 Desember adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa melewati tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan mungkin ketakutan dan lain-lain sebagainya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan pada minggu ini saya memberi judul Misi Kedatangan Yesus ke Bumi. Misi kedatangan Yesus ke bumi. Kita tahu Natal adalah berita tentang kedatangan Bapa, kedatangan Yesus ke dalam dunia, kedatangan Allah dalam rupa manusia, dalam melalui kandungan daripada Roh Kudus. Allah ada di tengah-tengah dunia. Allah bukan lagi Allah yang terlalu jauh untuk dijangkau. Allah bukan lagi Allah yang tidak dapat kita jamah, kita sentuh, tapi Allah yang mingle, yang ada bersama dengan kita di tengah-tengah umat manusia. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari tema misi kedatangan Yesus ke bumi. Yang pertama, di dalam kitab Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang yang pertama untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia adalah juru selamat kita. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pertama, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia. Yesus datang ke dalam dunia untuk mewakili kerajaan surga, untuk mendatangkan kerajaan surga di bumi ini. Saya beri contoh, di negara Indonesia kita ada yang namanya kedutaan-kedutaan dari negara-negara lain. Contoh, kalau kita mau ke Amerika, maka kalau kita mau ke Amerika, kita harus urus surat-surat, dokumen-dokumen kita supaya kita bisa diizinkan masuk ke negara Amerika. Begitu juga kerajaan surga. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitahu hidup yang kekal, untuk memberikan keselamatan hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Harus ikut aturan kerajaan surga. Caranya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya harus mengikuti kerajaan surga, yaitu percaya kepada Tuhan. Syarat yang lain adalah harus melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi syaratnya selain kita percaya kepada Tuhan, syarat yang lain adalah hanya melalui Yesus kita boleh selamat. Dan keselamatan yang Tuhan berikan adalah keselamatan yang pasti. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain, hanya ada di dalam nama Yesus. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia melalui berita Natal, yang pertama, dia ingin mencari dan menyelamatkan orang manusia di dunia. Dia tidak hanya menyelamatkan, tapi dia juga mencari di dalam kehidupannya ketika dia ada di bumi. Dia selalu
dekat dengan orang yang berdosa. Dia selalu mencari orang yang berdosa. Konteks kita Lukas 19 ayat 10 tadi di atas. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Konteks ini berkisah tentang Sakius. Yesus sengaja masuk kota Yeriko bukan dengan tanpa maksud dan dengan tanpa tujuan. Yesus mencari Sakius, orang yang berdosa. Kalau di situ diceritakan seolah-olah Sakius mencari Yesus, tapi sesungguhnya inti di dalam Lukas 19 justru Yesus yang mencari Sakius. Yesus punya kerinduan supaya semua orang tidak binasa, tapi beroleh selamat. Misi Yesus di dalam dunia melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, dan melalui kenaikannya ke surga. Dia titipkan misi ini kepada saudara-saudara dan saya, yaitu untuk mencari jiwa-jiwa yang sesat, untuk mencari jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Masa-masa seperti ini, tahun-tahun seperti ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menjerit, banyak orang yang sedang susah, banyak orang yang sedang menangis. Inilah saatnya gereja Tuhan, inilah saatnya jemaat Hagios tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan, tapi boleh menyuarakan Injil kebenaran, boleh menyuarakan Yesus, boleh menceritakan tentang Yesus, bahwa ada nama Yesus yang menjadi jawaban, ada nama Yesus yang memberi selamat di dalam kehidupan yang kekal. Mari gereja Sosro, mari jemaat Sosro, saya himbau, biarlah di tahun yang akan datang kita tidak berdiam diri, kita tidak hanya bersuka karena kita sudah selamat sendiri, tapi sebagaimana Bapa kita di surga, misi kedatangannya ke dalam dunia salah satunya adalah mencari jiwa yang sesat. Di dalam hidup Tuhan, teladan Tuhan sudah diberi contoh yang luar biasa. Biar kita melakukan misi tersebut di dalam komunitas-komunitas kita, di dalam lingkungan teman-teman kita, mungkin sekolah, pekerjaan, komunitas arisan, komunitas usaha, toko, dagang, komunitas sepeda. Itu saatnya di mana Bapak Ibu Saudara mungkin ketemu teman-teman yang tidak seiman. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Komunitas-komunitas yang di mana kita berada, mungkin komunitas olahraga, tenis, bola, dan sebagainya, fitness. Ada kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk cerita tentang Tuhan. Ada kesempatan kita bisa bicara bahwa ada nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Poin pertama, misi kedatangan Yesus ke surga adalah aku datang untuk mencari dan menyelamatkan jiwa yang sesat atau yang terhilang. Yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya juga menyampaikan selamat hari Natal bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat Hagios Family yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di hari Natal ini damai, sukacita, dan berkat Natal melimpah dalam hidupnya. Sebagaimana sudah diuraikan oleh istri saya tadi bahwa misi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, misi kedatangan Tuhan Yesus juga untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dituliskan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri ini adalah bayangan daripada si iblis, setan. Dia datang ke dalam dunia ini hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, kedamaian, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup seseorang. Dia ambil, dia hancurkan, dia binasakan supaya manusia hidup menderita, hidup menangis, meratap, dan kalau perlu, kalau bisa, dia lupa akan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Pencuri iblis datang hanya untuk mencuri, membinasakan akan segala kebahagiaan hidup manusia di dunia ini. Tetapi Yesus datang supaya dia memberikan hidup dan hidup
yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam hal ini bukan hanya secara materi, tetapi dalam secara totalitas kehidupan kita, yaitu keselamatan, kesehatan tubuh kita, berkat-berkat jasmani kita, kedamaian, kebahagiaan dalam hidup ini. Dan iblis tidak suka itu. Dia ingin menghancurkannya. Saudaraku, dalam kehidupan seorang yang bernama Ayub, ketika Ayub hidup takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, saleh, benar, iblis tidak suka. Karena Ayub diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, rumah tangganya fine-fine saja, semuanya serba bahagia, sejahtera. Iblis tidak suka. Maka dia minta izin sama Tuhan untuk merusak, mencuri, membunuh, membinasakan seluruh kebahagiaan Ayub, seluruh kesejahteraan Ayub, seluruh kesehatan Ayub. Semua anak-anaknya dibuat mati, semua harta kekayaannya habis, semua usahanya bangkrut, dan kesehatan Ayub yaitu diambil. Dia dipenuhi dengan luka dan sakit. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memihak kepada Ayub, dan Dia yang membela Ayub. Tuhan tidak biarkan iblis mengambil semua kebahagiaan daripada Ayub. Tuhan datang dan Tuhan memulihkan Ayub, memberkati Ayub, mengembalikan Ayub 2 kali lipat. Aku datang supaya manusia beroleh hidup berkelimpahan. Tuhan datang memulihkan hidup Ayub 2 kali lipat. Keluarganya dipulihkan, usahanya dipulihkan, berkat-berkatnya dipulihkan, bahkan ditambahkan 2 kali lipat dalam kehidupan Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun di dunia ini, jikalau hidup saudara sudah dirusak oleh iblis, pencuri, yaitu si iblis yang telah mencuri kebahagiaan saudara, sukacita saudara, damai sejahtera saudara, kesehatan saudara, berkat-berkat dalam hidup saudara, bahkan keselamatan saudara ingin dirampas oleh iblis. Yesus datang ke dunia ini dalam kita merayakan Natal untuk memulihkan kehidupan saudara. Yang sakit oleh bilur-bilurnya disembuhkan, yang kekurangan boleh diberkati kembali, yang tiada jalan keluar, Tuhan bukakan jalan-jalan. Ada seorang namanya yaitu Nick Vujicic dari Australia. Saudaraku, dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dia tidak berbentuk secara medis. Dia itu tidak ada sebab penyebabnya kenapa dia itu bisa lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Saudaraku, secara manusia seolah-olah iblis ingin menghancurkan hidup si Nick Vujicic ini. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, sekalipun dia lahir tanpa alasan yang jelas secara medis bahwa dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi Yesus datang memberikan hidup yang penuh pengharapan bagi Vujicic, yaitu memberikan masa depan, memberikan hidup yang berkelimpahan. Dia punya istri yang cakep, dia punya anak-anak yang bagus-bagus. Dia bisa menjadi dipakai oleh Tuhan sebagai motivator untuk bertemu dengan jutaan orang dari segala lapisan masyarakat, dari segala golongan, dari segala suku, agama, dan menjadi berkat bagi mereka. Dia traveling kemana-mana, ke berbagai negara, berpuluh-puluh negara telah kunjungi untuk memberikan motivasi, membangkitkan semangat mereka bahwa di dalam Yesus ada harapan, ada berkat yang melimpah, bukan hanya secara jasmani, tetapi terlebih secara rohani. Keselamatan, kesehatan, dan berkat secara jasmani dilimpahkan. Misi yang kedua Yesus datang adalah memberikan kebahagiaan, memulihkan kebahagiaan bagi hidup orang-orang yang sengsara. Dan biar yang ketiga akan dilanjutkan oleh istri saya, boleh menutup
dan memberkati setiap saudara. Terima kasih buat kekasihku yang tercinta ya. Poin kedua, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Yang ketiga, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Yesus ada di dalam dunia, kita tahu bahwa Yesus memberi teladan yang luar biasa, memberi contoh sikap hidup sebagai seorang hamba. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa Bapak Ibu? Hamba. Bukan menjadi rupa seorang raja, bukan menjadi rupa seorang tuan besar, tapi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya dia ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam hidupnya, ketika dia ada di muka bumi ini, dia selalu inginnya melayani umatnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 5 dikatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini sebuah contoh di mana contoh yang luar biasa. Yesus menghambakan dirinya, Yesus menjadikan dirinya seperti pelayan yang membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani dengan hati seorang hamba. Bapak Ibu tahu hamba itu gak ada apa-apanya. Hamba itu gak punya hak apa-apa. Hamba itu ya kerjanya disuruh-suruh, dimarah-marahi, disalah-salahi. Tapi Yesus menjadikan dirinya datang ke dalam dunia itu untuk melayani. Satu contoh yang luar biasa. Harusnya Yesus bisa datang sebagai seorang bos. Dia bisa bersikap bosi. Artinya apa-apa dia bisa lakukan. Seorang bos itu tinggal tepuk tangan aja, plok plok plok, capcay datang, puyung hai datang, plok plok plok, mobil sudah siap, apa-apa sudah siap. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempunyai sikap yang bukan inginnya dilayani, bukan inginnya aku dilayani, apa-apa aku, tapi melayani. Melayani Tuhan itu hal yang sangat indah. Biar di tahun 2020, kalau Bapak Ibu sudah melayani Tuhan, lakukan lagi. Di tahun depan, layani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Melayani Tuhan mungkin enggak enak, sudah capek disalah mengertikan, sudah berbuat yang baik, sudah berbuat yang the best, masih disindir-sindir, masih enggak diterima. Tetaplah melayani Tuhan. Kemarin ketika kami ada Natalan dengan PPA, Pusat Pengembangan Anak di gereja ini, saya berkata kepada mereka para pengurus, pelayanan kalian luar biasa. Tidak kelihatan di gereja, tidak nampak di mimbar. Karena yang nampak pelayanan kan hanya kita-kita yang ada di mimbar. Tapi pelayanan PPA, mereka melayani dengan luar biasa, mengayomi anak-anak. Ada yang dari bayi-bayi, IPIA, dari yang 0 bulan itu sampai mereka berkembang, pelayanan yang luar biasa. Bapak Ibu, tahun baru nanti layanilah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja, melayani Tuhan bisa di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, layani suami, layani istri, layani orang tua, layani anak-anak kita. Banyak hal kita bisa melayani sesama. Buat sesama yang mungkin berkekurangan, buat sesama yang mungkin kurang beruntung dari kita, layani mereka. Mungkin dengan memberi berkat, mungkin dengan memberi makanan, mungkin dengan memberi kekuatan, doa-doa kita, layani mereka. Tahun 2021 yang akan datang, mari ikuti teladan Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ambil sikap kita, Lord, tahun depan Tuhan, aku mau ambil sesuatu untuk melayani Tuhan. Di musim seperti ini mungkin Bapak Ibu berpikir, aku melayani apa? Banyak hal Bapak Ibu, banyak yang bisa kita lakukan. Melayani jiwa-jiwa,
melayani orang-orang yang kurang beruntung, melayani sosial media, melayani pelayanan yang ada di gereja, melayani divisi-divisi, melayani orang tua kita yang mungkin sudah senior, layani mereka. Saya berkata kepada seorang anak muda yang orang tuanya sedang sakit, saya bilang, kamu kalau melayani orang tua seperti melayani Tuhan. Kamu masih ada kesempatan merawat orang tuamu, itu seperti melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya himbau, mari ikuti teladan Tuhan. Datang ke dalam dunia untuk melayani. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Misi kedatangan Yesus ke bumi. Yang pertama, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Dia datang ke dunia bukan untuk kia-kia. Dia datang ke dunia bukan untuk jalan-jalan, senang-senang. Lihat ini, lihat itu. Bukan. Tapi kedatangannya ke dalam dunia untuk memberi contoh bahwa ada kehidupan kekal, ada surga, yaitu hidup yang kekal bagi orang yang mau percaya dan bagi orang yang mau terima nama Yesus Kristus. Cari teman-teman kita yang belum bertobat, cari teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, ceritakan tentang Tuhan, jangan sampai terlewatkan. Yang kedua, aku datang untuk memberi kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang joyfulness, kehidupan yang penuh damai, penuh sukacita, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, aku datang untuk melayani dan bukan dilayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang kelimpahan, kebahagiaan, kesejahteraan, sukacita, kesehatan dalam hidup saudara. Yesus datang untuk melayani. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini ada keluarganya, atau saudara secara pribadi belum membuka hatimu untuk Tuhan Yesus. Biar di hari Natal yang berbahagia ini, Yesus datang. Bukan hanya datang ke dalam dunia ini, tetapi masuk dalam hatimu. Open your heart. Buka hati saudara. Terima Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi. Yang beri selamat, bahagia, sejahtera. Dan engkau akan dipakai untuk alat kemuliaan namanya, menjadi alat kerajaan sorga. Mungkin ada 1-2 orang yang membutuhkan doa di hari Natal ini. Saya berdoa bersama dengan saudara. Mungkin ada yang mendoakan akan papa, mama, anak, suami, istri, atau siapapun keluarga saudara. Angkat hatimu, angkat tangan pada Tuhan. Saya berdoa bersama dengan saudara. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu sebuah pujian sebelum kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu
tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka kepadamu Tuhan. Biar di hari Natal yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan kebahagiaan ini, Tuhan Yesus boleh datang masuk dalam hidup mereka yang telah membuka hatinya, yang telah percaya dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Amin. Dalam nama Yesus, biar keselamatan turun atas hidup mereka, datang dalam hidup mereka, datang dalam rumah tangga mereka, sukacita, kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, shalom Tuhan. Biar mereka boleh dipakai sebagai alat kerajaan sorga untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati hidup mereka di hari Natal yang berbahagia ini dengan keselamatan, kesehatan, shalom, kesembuhan, mujizat yang dari Tuhan limpah dalam hidup setiap keluarga, setiap hati yang telah terbuka untuk Tuhan. Teguhkan berita firman-Mu dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Marilah saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan membawa berkat dan nikmat yang dari sorga. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, membela saudara hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti di sepanjang umur hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya, amin.